syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du, insyaallah pada hari ini kita akan coba untuk rutinkan kajian setiap Selasa pagi ini, Selasa dini hari ini, kita akan membahas mengenai salah satu kitab yang isinya sangat luar biasa. Namun mungkin banyak orang yang tidak terlalu tertarik, tidak terlalu berminat dengan isinya. Kitab ini bernama Kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, ya. Atau secara sederhana kita bisa ketahui isi kitab ini dari judul tersebut, yang mana berisi mengenai metode-metode belajar, ya, cara-cara belajar itu sebagaimana yang seharusnya. Jadi belajar itu ada teorinya juga, ada metodenya juga, ada syarat-syaratnya juga, yang mana semuanya itu harus terpenuhi, barulah seorang penuntut ilmu itu baru dianggap sebagai seorang penuntut ilmu, dan nanti dia bisa menjadi seorang alim kelak kalau dia sudah menyelesaikan tahapan pembelajarannya, seperti itu. Nah, karena hal itulah banyak orang yang mungkin tidak banyak yang melirik kitab ini, ya. Meskipun kalau kita lihat di lapangan juga banyak, bisa dikatakan banyak juga yang mengkaji kitab ini, tapi kebanyakan orang langsung mengkaji kitab-kitab yang sifatnya berat, ya, mengaji kitab fikih, mengaji kitab tafsir, mengaji kitab hadis, ya, sehingga mereka luput dari kitab ini, ya, kitab yang harus dimulai sebelum memulai kitab-kitab yang berat-berat tersebut. Jadi sebelum kita belajar tafsir, sebelum belajar hadis, sebelum belajar fikih, sebelum belajar akidah dan lain sebagainya, ya kita harus tahu dulu caranya belajar itu seperti apa, ya. Tentu model yang kita lihat di sini bukan yang dikarang begitu saja oleh si penulis, ya, artinya Al-Imam Az-Zarnuji, ya, Burhanuddin Az-Zarnuji yang menulis kitab ini. Kita tidak hanya sebatas melihat teori-teori yang beliau bikin dalam kitab ini, teori-teori yang beliau kumpulkan dalam kitab ini, tapi kita juga melihat nanti bagaimana dalam setiap teori yang beliau bentuk itu beliau memberikan contoh, Syekh A, Syekh B, ya, ulama A, ulama B melakukan teori ini. Jadi kita mengikuti sebuah teori yang mana teorinya telah dipakai dan telah terbukti oleh para ulama-ulama sebelum kita. Jadi kalau ditanya kenapa sih orang-orang dahulu atau ulama-ulama sebelum kita itu ilmunya luar biasa, ya, dan sisa-sisa keilmuannya masih bisa kita rasakan sampai saat ini, ya. Ya karena mereka melalui sebuah metode yang dikumpulkan oleh Imam Az-Zarnuji, dan kita mencoba berikhtiar untuk memahami metode tersebut dan mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, itulah yang nanti mungkin secara sederhana yang akan kita bahas dalam kitab ini, ya. Jadi kitab ini akan membahas mengenai metode atau syarat cara, ya, bagaimana seorang penuntut itu seharusnya, ya. Nanti baik berkaitan dengan bagaimana caranya belajar yang benar, bagaimana caranya memilih guru yang benar, memilih teman yang benar, memilih ilmu mana dahulu yang lebih kita harus dahulukan, prioritaskan, karena ilmu itu kan banyak, ya. Lalu bagaimana caranya membentuk karakter seorang penuntut ilmu, bagaimana caranya membentuk karakter ketekunan dalam diri kita, seperti itu. Semuanya nanti dibahas dalam kitab ini, seperti itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Muqaddimatul muallifi, kita sekarang berbicara mengenai muqaddimah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Jadi kitab ini bernama Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh atau Al-Imam Az-Zarnuji, Burhanuddin Az-Zarnuji. Sekarang kita akan membahas mengenai muqaddimahnya terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Segala puji bagi Allah
yang telah memuliakan keturunan Adam, anak cucu Adam, dengan ilmu dan amal dibandingkan dengan seluruh alam. Ya. Jadi di sini al-musannif, al-muallif, Syekh Az-Zarnuji memulai kitabnya dengan menulis hamdalah. Ya, menulis hamdalah. Ya, ini juga merupakan dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah bahwa aqta wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajzam. Ya, segala perkara hal yang baik jika tidak dimulai dengan hamdalah maka dia terputus. Ya, sebagaimana muallif juga memulai kitabnya dengan basmalah di awal. Kan ada bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta wa fi riwayatin ajzam wa fi riwayatin abtar. Jadi dua sunnah yang harus didahulukan oleh seorang penulis dilakukan keduanya oleh Imam Az-Zarnuji. Imam Az-Zarnuji memulai dengan basmalah juga memulai dengan hamdalah seperti itu. Ya. Jadi dimulai dengan hamdalah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan. Jadi di sini pujian yang dilontarkan oleh Imam Az-Zarnuji itu berisi sesuatu yang berkaitan dengan isi kitab ini, yaitu apa? Tentang ilmu dan amal. Ya. Makanya beliau di sini kan puji Allah, segala puji bagi Allah yang mana Allah tersebut telah memberikan kemuliaan, kelebihan, keutamaan kepada siapa? Kepada Bani Adam dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dibandingkan dengan para malaikat, ya dibandingkan dengan ya mungkin hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, makhluk hidup lainnya, ya kita diberikan keutamaan dibandingkan mereka. Ya, apa keutamaan yang diberikan kepada kita yang tidak diberikan kepada dua orang ya, kedua makhluk atau makhluk-makhluk yang lain? Yang pertama adalah dengan keutamaan ilmu dan keutamaan beramal. Ya. Jadi di sini harusnya kita menyadari bahwasanya ilmu yang kita miliki, amalan yang kita kerjakan itu bukan murni dari diri kita sendiri. Tapi ada faktor yang membuat kita berilmu, ada faktor yang membuat kita beramal. Apa faktornya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak, kita nggak akan dapat ilmu. Jadi kita nggak usah merasa sombong, oh saya pintar, saya sudah menguasai ini. Antum bisa pintar, antum bisa menguasai suatu ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada antum. Allah dibukakan pintu hati untuk menerima ilmu, antum bisa menerima ilmu sehingga antum dapat ilmu itu. Begitupun dengan beramal. Jangan ketika misalkan fulan setiap hari sholat tahajud. Itu apakah gara-gara usahanya? Tidak. Ya, tapi karena Allah yang membuat dia melakukan hal itu. Kira-kira kalau seandainya Allah tidak izinkan dia ketiduran, ya akhirnya bangun jam 6 terus, bisa saja kan Allah berkehendak semacam itu. Artinya kan dia nggak bisa beribadah tahajud kan. Nah, artinya kalau Allah berkehendak dia bisa untuk tahajud, dia akan tahajud. Kalau Allah berkehendak dia tidak tahajud, dia tidak akan tahajud. Di samping juga ada usaha kita. Makanya dalam setiap menuntut ilmu maupun beribadah kita mesti harus berdoa kepada Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ya Allah berikan kemudahan saya dalam menuntut ilmu. Ya Allah berikan kemudahan saya dalam melakukan amalan ini, amalan itu. Jadi kalau kita sering ketiduran pas tahajud, artinya sering kelewatan tahajud, ya itu bukan berarti kita bisa berlepas diri juga, kita nggak salah secara umum, enggak. Kita juga harus berusaha, tapi kita juga minta bantuan, ya Allah, saya sudah bertekad untuk istiqomah tahajud, bantulah saya untuk bangun pagi, bantulah saya untuk bersemangat mendirikan sholat tahajud di pagi hari. Itu penting sekali. Jadi dari sini kita nanti bisa mengetahui, menyadari bahwasanya ilmu dan amal itu bukan murni dari kita sendiri. Usaha memang harus dari kita, tetapi ada faktor hidayah, ada faktor uh, inayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Nah, itu yang mesti kita syukuri. Jadi sholat kita selama ini ada bantuan Allah. Ilmu kita yang kita dapati selama ini, mudah belajar selama ini itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Imam Az-Zarnuji mengajak kita untuk mensyukuri hal tersebut. Jadi kita bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada kita kemudahan menerima ilmu selama ini yang telah kita dapatkan dan kemudahan dalam menjalankan amal soleh selama ini yang telah kita lakukan semacam itu. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabil ulumi wal hikam. Selanjutnya, beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, ya, yang mana mereka ini seolah-olah sebagaimana ya nabi, ya kalian nabi, sebagaimana mata air. Ibaratkan kalau air, mata air, ya ada mata air. Mata air itu bagaimana? Itu memunculkan air yang nanti air itu akan mengalir ke bagian-bagian yang lain, ke arah-arah yang lain. Nah, tapi kalau diumpamakan mereka ini sebagai mata air ilmu dan hikmah, ya. Jadi ilmu dan hikmah itu muncul dari mereka, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, muncul dari mereka sebagaimana mata air ilmu itu, dan nanti air itu, ilmu dan hikmah itu mengalir ke orang-orang lain, termasuk kepada kita insya Allah. Jadi
kita ini sebagai aliran ilmu dan hikmah yang tadi dikeluarkan mata airnya yang merupakan Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya seperti itu. Wa ba'du ya, wa ba'du ini merupakan lafaz lil intiqal fungsinya untuk berpindah dari yang mana muqaddimah, mana yang isi. Jadi isinya dimulai dari wa ba'du itu. Nah, itu kan biasa kalau kita lakukan di apa namanya ketika ceramah, ketika pidato, ketika khutbah antara muqaddimah dengan isi kita batasi dengan wa ba'du ini kan ya atau amma ba'du itu sama gitu. Nah, itulah fungsi dari kalimat wa ba'du lil intiqal untuk pindah. Pindah dari mana? Dari yang muqaddimah dengan atau pindah ke dalam isi seperti itu. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina ya yajidduna wa ilal ilmi la yasilun. Jadi di sini dalam muqaddimahnya ini ya, muqaddimah yang masuk isi, Imam Az-Zarnuji itu bercerita terlebih dahulu mengenai pengalaman dia sebelum menulis kitab ini. Jadi apa yang beliau lihat di lapangan, beliau tergerak untuk menulis kitab untuk menjawab hal yang terjadi di lapangan itu. Apa kisahnya? Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina. Tatkala aku melihat ya banyak penuntut ilmu di zamanku. Jadi di zaman Imam Az-Zarnuji itu banyak penuntut ilmu, bagaimana kondisi mereka? Yajidduna. Ya, mereka itu bersungguh-sungguh belajar. Mereka itu udah dengan apa namanya? Dengan semangat yang luar biasa mereka melakukan menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh kepada guru, belajar sendiri di rumah dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka dengan kesungguhan mereka itu wa ilal ilmi la yasilun, tetapi enggak sampai-sampai ilmunya kepada mereka. Artinya enggak manfaat ilmunya bagi mereka. Mungkin mereka paham ilmunya tapi enggak bisa diamalkan atau mungkin mereka apa namanya? Kesulitan dari awal terhadap ilmu tersebut ya. Itu mungkin pengalaman dari kita. Kadang kok ada ilmu yang kita pelajari, kita udah bertekad belajar itu, sudah sungguh-sungguh mempelajarinya, tapi kok nggak masuk-masuk ke dalam otak dan pikiran kita, ke dalam hati kita gitu. Apa yang masalah di situ? Jadi itu yang dilihat oleh Imam Az-Zarnuji. Jadi beliau melihat di lapangan kok ada orang yang semangat luar biasa ya. Jangan dibandingkan dengan semangat kita, kita masih jauh di bawah. Ya, orang yang di zaman beliau semangatnya pasti luar biasa, sangat luar biasa ketika menuntut ilmu, tapi nggak sampai-sampai kepada ilmu. Ya, apalagi kita yang mungkin semangatnya masih naik turun itu pun juga belum level tertinggi dari semangat kita. Ya, sebenarnya kita sudah wajar saja nggak dapat ilmu, gitu kan? Ya, tapi kalau beliau melihat orangnya sudah bersungguh-sungguh tapi nggak dapat ilmu juga, gitu. Artinya nggak sampai-sampai kepada ilmu itu. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa amalu bihi wan nashru yuhramun. Ya. Atau mungkin dia sampai kepada ilmu itu, tetapi nggak bisa memperoleh manfaat atau buah dari ilmu itu. Nah, buahnya ilmu kan amal. Artinya orang punya ilmu itu baru tersimpan dalam diri, bagaimana memperoleh manfaat dari ilmu itu adalah ketika diamalkan dan disebarkan, disampaikan kepada orang lain. Ya, jadi konteks orang yang pertama, ya kelompok yang pertama itu memang sama sekali nggak dapat ilmu, ya, artinya sama sekali nggak sampai kepada ilmu itu, saya nggak paham-paham dengan ilmu itu. Nah, konteks yang kedua ini, wa min manafihi sampai yuhramun ini, dia dapat sama ilmu itu. Jadi ilmu itu di kepalanya dia, gitu. Ya, semua ilmu sudah di kepala dia, tapi nggak ada dapat manfaat dari ilmu itu. Jadi ilmunya terpendam saja dalam diri, dalam kepalanya. Ya, apa manfaat dari ilmu itu yang tidak didapatkan? Ya, karena dia tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Nah, itu mungkin masalahnya juga yang sering kita temukan gitu kan. Kita untuk ilmu rasanya sudah banyak dalam kepala kita, mungkin kita merasa seperti itu. Tapi dari ilmu yang di dalam kepala itu sudah berapa persen yang sudah menjadi amal? Sudah berapa persen yang sudah menjadi manfaat seperti itu. Nah, itu kan masalah juga. Kenapa kok saya banyak ilmu tapi merasanya amalnya gitu-gitu aja. Artinya ilmu yang saya dapatkan kok nggak bisa digunakan, nggak bisa diterapkan. Apa yang salah dalam diri saya? Seperti itu. Nah, itu dua konteks umum yang beliau dapati gitu. Jadi ada orang yang memang sama sekali nggak dapat ilmu, nggak bisa dapat ilmu, artinya sulit, tapi dia sudah berusaha sungguh-sungguh. Atau ada juga konteks yang kedua, orang yang dia mungkin dapat ilmu cerdas tapi nggak bisa mengamalkan, nggak bisa dapat manfaat dan bisa dapat buah dari ilmu itu. Artinya kan apa gunanya kita menanam pohon, buahnya tumbuh, tapi buahnya nggak kita makan. Kira-kira apa fungsinya buah kita tanam dengan susah payah itu? Ya, kita setiap hari sirami pohonnya, setiap hari kita rawat, ya, benalu-benalu kita singkirkan, ya, kita rapikan pohonnya itu. Akhir sampainya tumbuh buah itu, apa namanya? Buah itu matang sempurna. Nah, tapi kita nggak makan. Kira-kira usaha kita sia-sia apa tidak? Tentu sia-sia kan. Nah, itu konteks yang kedua ini. Orang udah belajar sungguh-sungguh, udah belajar, udah dapat ilmunya di kepala sebelumnya, tapi nggak diamalkan. Ya sia-sia belajarnya seperti itu. Itu konteks yang beliau dapati. Kama annahum akhta'u tara'iqahu. Jadi ini berlainan naskah, berlainan kalimat ya, berlainan makna juga nanti tentunya. Kenapa sih mereka
mendapati kondisi yang semacam itu. Kenapa sih kok mereka udah sungguh-sungguh tapi nggak dapat ilmu? Atau mereka udah sungguh-sungguh dapat ilmu tapi nggak bisa mengamalkan? Ternyata annahum akhta'u tara'iqahum. Yang pertama alasannya, karena mereka salah dalam metode. Artinya mereka salah cara belajarnya. Ya kalau cara belajarnya salah, otomatis nggak akan sampai kepada ilmu. Ibaratnya jalan yang ditempuhnya salah. Kalau kita mau ke Karawang, tapi kita jalannya ke arah ke apa namanya, ke arah ke Merak, ke arah ke Banten, ya kita nggak akan sampai ke Karawang. Gitu. Kenapa? Karena jalannya salah kan. Gitu. Nah sama, metode-metode ilmu juga ada. Kalau kita salah metode ya kita nggak akan sampai, sampainya malah kemana-mana nanti seperti itu. Jadi ada metode dalam menuntut ilmu seperti itu. Wa taraku syara'itahu, atau mungkin juga kesalahan mereka itu mereka meninggalkan syarat-syarat penuntut ilmu. Ya, jadi selain kesungguhan, selain metode yang benar juga ada syarat-syarat penuntut ilmu. Itu nanti akan dikaji semua di sini metode dan syarat-syaratnya itu. Apa sih syarat-syarat penuntut ilmu? Jadi penuntut ilmu itu juga memenuhi syarat. Ya. Sekarang saja kalau kita daftar sekolah, daftar kuliah, ada syarat nggak? Ada. Mahasiswa atau pelajar harus begini, 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 begini. Apalagi menuntut ilmu semacam ini juga seharusnya ada syaratnya. Ya syaratnya harus begini, harus begitu, segala macam yang harus dipenuhi. Nah, kalau terpenuhi syarat-syarat itu, baru nanti dia bisa masuk ke sekolah, masuk ke kuliah, atau masuk ke dalam majelis talaki, majelis ilmu, baru dia dapatkan ilmunya seperti itu. Nah, kalau nggak terpenuhi syarat, ya pasti akan ada yang luput, ada yang lewat semacam itu. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Siapapun yang salah jalan, pasti dia tersesat. Artinya salah metode belajar, ya berarti dia nggak akan sampai kepada ilmu itu. Ya, jadi beliau memberikan analogi orang yang salah cara belajar sebagaimana orang yang salah alamat, gitu, salah jalan. Ya. Kalau salah metode belajar, ya salah, atau dia nggak akan mendapatkan ilmu itu, nggak akan sampai kepada ilmu itu. Sama halnya ketika orang yang salah jalan, nyasar, ya secara otomatis dia akan tersesat kan seperti itu. Nah, itu perumpamaan yang beliau bikin. Walayanalul maksuda qalla au jalla. Ya, orang yang tersesat secara otomatis nggak akan mendapatkan tujuannya dia kan gitu. Artinya dia mau menuju daerah Karawang, tapi dia tersesat ya nggak akan sampai ke Karawang. Ya. Artinya kalau dalam ilmu, ya dia sudah tersesat, ya pasti dia nggak akan mendapatkan ilmu yang dia cari itu. Qalla au jalla, sedikit saja enggak, apalagi jalla. Qalla aja enggak, sedikit aja enggak, apalagi banyak. Jangan berharap dapat banyak, apalagi sementara sedikit saja enggak kita dapatkan seperti itu. Nah, melihat kondisi semacam ini, tadi kan di awal falamma, tatkala, maka barulah beliau tergerak. Ini jawaban dari falamma tadi. Jadi setelah melihat kasus-kasus itu tadi, barulah beliau tergerak apa? Aradtu wa ahbabtu. Ya, melihat kondisi semacam ini, aradtu, aku ingin, wa ahbabtu, ya, aku menyukai, ya, atau aku berhasrat, ya, an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka-mereka ini, ya, kepada kita-kita ini yang sudah berusaha keras menuntut ilmu tapi nggak sampai, atau sudah punya ilmu tapi nggak bisa diamalkan. Jadi beliau ingin menasihati kita, ya. An ubayyina lahum, menjelaskan kepada mereka, kepada kita maksudnya ini, thariqat ta'allum, ya, bagaimana metode belajar yang tepat. Ya, metode belajar yang tepat itu bagaimana? Ya, syarat-syarat belajar itu apa saja? Ala ma ra'aitu fil kutubi, ya. Berdasarkan apa yang telah saya baca dari kitab-kitab. Jadi, beliau baca kitab-kitab mengenai metode penuntut ilmunya ulama A, ulama B, bagaimana sih kisah perjuangan beliau, gitu. Atau bagaimana sih dalam kitab ini, bagaimana cara belajar yang benar dan sebagainya, gitu. Jadi beliau kumpulkan dalam kitab ini. Wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Ya, selain beliau himpun kitab ini dari kitab-kitab yang beliau baca, beliau juga himpun isi kitab ini dari apa yang beliau dengar dari guru-guru beliau, ya. Nah, itu penting juga. Nanti kalau antum pernah belajar kepada syekh di Timur Tengah sana, ya, atau kepada syekh-syekh lain seperti itu. Nah, itu biasanya kita itu belajar nggak cuma belajar ilmu yang sedang dipelajari. Kadang syekh itu nanti memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan langkah belajar yang tepat seperti itu. Nah, itu hal yang biasa kalau ditemukan dalam majelis talaki di Timur Tengah. Cuman kalau di Indonesia, wallahu alam apakah seintens itu atau tidak. Jadi dari mana sumber isi kandungan kitab ini didapatkan? Pertama dari buku-buku yang beliau baca. Jadi beliau baca buku dulu, habis itu baru menulis kitab. Yang kedua, dari nasihat-nasihat guru beliau, dikumpulkan menjadi satu semua itu dalam kitab ini, seperti itu. Raja'ad du'a ili minar raghibina fihi, ya. Aku berharap, ya, aku menyeru semoga apa yang aku buat ini, ya, Al-Mukhlisina bil Fauzi, ya. Semoga aku membuat kitab ini dalam keadaan ikhlas membuatnya, ya, wal khalas, gitu. Jadi ikhlas dalam membuat, wal khalas di akhirat, al khalas fi yaumiddin, di akhirat juga dalam kondisi khalas itu kan udah selesai. Jadi nggak ditanya sama Allah lagi,
kenapa sih kamu bikin kitab ini? Tahu nggak kitab ini salah? Tahu nggak kitab ini seperti artinya kan nanti diinterogasi oleh malaikat, diinterogasi oleh Allah tentang kitab ini. Jadi beliau ingin khalas. Jadi saya ingin di dunia ikhlas, nanti di akhirat khalas. Gitu. Artinya udah nggak usah ada itu lagi. Artinya semoga beliau berharap isi kitab ini semuanya benar sehingga memudahkan beliau nanti untuk masuk ke dalam surga seperti itu. Jadi nggak ada dites lagi. Nanti kan kalau antum kita semua ini bikin buku, gitu kan, isi bukunya ternyata salah, gitu, misalkan seperti itu. Apakah nanti akan dibiarkan saja oleh Allah dan para malaikatnya? Kan enggak. Kita kan ditanya kan, kamu kemarin bikin kitab ini ya? Iya. Tahu nggak kitab ini isinya salah, menyesatkan orang? Kita kan diinterogasi kan di akhirat seperti itu. Nah, beliau nggak mau diinterogasi seperti itu. Jadi beliau berharap isinya semuanya benar, ya semoga benar semua kata beliau gitu kan. Nah, sehingga beliau bisa al-khalas di akhirat dan di dunia ikhlas. Artinya dalam menulis ini beliau ikhlas, bukan mencari harta, bukan mencari pangkat, bukan mencari kehormatan di antara murid-murid beliau, tapi memang ikhlas beliau tulis di dunia dan nanti harapannya di akhirat bisa khalas, bisa ya lewat begitu saja nanti di akhirat dari hari pembelasan. Tidak perlu ada interogasi lebih lanjut mengenai isi kitab ini. Artinya semoga isinya semuanya benar, harapan beliau seperti itu. Ba'da mastakhartullah, setelah aku melakukan istikharah ya. Jadi beliau beristikharah dari isi kitab ini ya, tadi tujuannya supaya ikhlas di dunia dan khalas di akhirat seperti itu. Fihi. Wasama itu dan aku beri nama kitab ini Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Ya, jadi nama kitabnya beliau sebutkan langsung apa nama kitabnya? Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Nama kitabnya lengkap-lengkapnya ini ya. Jadi nama kitabnya Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Nah, dalam beberapa nuskhah ya, dalam beberapa naskah yang lain ada yang menggunakan fi, ada yang tidak menggunakan fi. Jadi kalau menggunakan fi nama kitabnya Ta'limul Muta'allimi fi Thariqit Ta'allumi. Nanti beberapa kitab nggak menggunakan fi, tapi namanya menjadi Ta'limul Muta'allimi Thariqa At-Ta'allumi. Jadi kalau ada fi, Thariqit Ta'allumi, kalau nggak ada fi-nya, Thariqa, jadinya fathah seperti itu. Ya. Nah, itu perbedaan saja dari segi penamaan, tapi intinya sama. Jadi kalau diterjemahkan apa? Ya, Ta'limul Muta'allim, ya, mengajarkan, ya, pengajaran al-muta'allim, seorang penuntut ilmu, seorang pelajar, fi Thariqit Ta'allum, mengenai caranya belajar. Jadi kitab ini isinya apa? Metode belajar untuk seorang pelajar mengenai caranya belajar. Ya. Wa ja'altu fusulan dan aku menjadikan kitab ini beberapa fasal, beberapa bab. Ya, totalnya nanti ada 13 bab gitu ya. Apa saja pembahasan-pembahasan dalam kitab ini? Yang pertama faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi ya wa fadlihi. Pembahasan pertama mengenai substansi dari sebuah ilmu. Jadi ilmu itu sebenarnya apa sih? Karena kan kita sering berpikir, saya pengen menuntut ilmu, tapi tahu nggak ilmu itu apa? Ya, wal fiqhi ya, fikih itu apa? Jadi fikih itu di sini bukan konteksnya fikih ibadah, muamalah itu, tapi fikih itu al-fahmu, ya. Ilmu dan pemahaman. Fikih itu artinya kan al-fahmu. Ilmu itu apa sih? Pemahaman itu yang bagaimana sih yang disebut dengan pemahaman? Bagaimana yang disebut dengan ilmu? Wa fadlihi dan bagaimana keutamaan orang yang memiliki ilmu, keutamaan orang yang memiliki pemahaman itu ya. Fadlul ilmi itu seperti apa sih? Ya, fadlul fiqhi itu seperti apa sih? Seperti itu. Ya, itu pembahasan yang pertama. Selanjutnya, faslun fi niyati fi halit ta'allum. Ya, pembahasan berikutnya mengenai pentingnya urgensi sebuah niat untuk atau dalam keadaan belajar. Ketika kita belajar itu kita butuh niat ternyata. Kenapa sih kita harus butuh niat gitu? Nah, ini nanti akan dijelaskan di dalam pembahasan yang kedua gitu. Jadi pentingnya niat itu seperti ini. Kalau nggak ada niat itu nanti kita akan seperti itu. Seperti itu. Seolah-olah beliau mengatakan seperti itu. Ya. Yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabat. Ya. Pembahasan yang ketiga ini mengenai apa? Fi ikhtiyaril ilmi, ya. Memilih ilmu yang harus dipelajari. Jadi ilmu itu kan banyak. Fikih, tafsir, hadis, ya. Fikih itu ada beberapa kitab, ya, ada beberapa ilmu juga dalamnya. Tafsir juga seperti itu. Ada nanti belum ilmu-ilmu duniawi, ya, ilmu kedokteran, ilmu apa namanya? Arsitektur dan lain sebagainya, psikologi dan lain sebagainya, semacam itu. Nah, kira-kira kalau kita ingin mendapatkan semuanya, kita harus mulai dari mana? Berarti kan kita harus memilih. Mulai dari mana atau memilih bagian mana yang harus kita pelajari. Nah, itu akan dibahas dalam bab 3 ini. Ya. Fi ikhtiyaril ilmi, bagaimana memilih ilmu yang tepat, yang benar itu bagaimana? Ilmu ini dulu, ilmu itu dulu, atau bagaimana? Wal ustadi, bagaimana memilih seorang guru, itu juga penting. Jadi enggak semua ustadz, bukan berarti menjatuhkan martabat ustadz, tapi ada kadang ustadz itu yang cocok, guru itu ada yang cocok dengan kita. Artinya ketika beliau menjelaskan itu, kok paham saya gitu. Nah, ada juga ustadz yang menjelaskan mungkin bahasa terlalu tinggi sehingga kita nggak paham. Nah, berarti kan kita harus memilih gitu. Nah, bagaimana cara memilihnya? Ya, begitupun juga nanti ada ustadz yang dia punya sifat tawadu, sifat yang warok dan sebagainya. Itu ada metodenya di sini memilihnya. Jadi nggak sembarang-sembarang kajian bisa diikuti. Kita harus lihat dulu
Gimana ustadznya sih seperti itu. Ya, wasyariki, memilih teman juga. Nah, ini penting. Ya. Karena belajar itu bukan hanya seorang murid dan seorang guru saja enggak, tapi sebagaimana teman itu juga. Kalau seandainya fulan, ya si A gitu misalkan, belajar dengan si B. Tiba-tiba si A malas, si B kan bisa mengingatkan, "Ah, kok kamu nggak pernah belajar lagi sama ustadz ini, sama syekh ini?" Gitu. Nah, begitupun nanti sebaliknya ketika B yang turun, yang lagi futur gitu kan, "B, kemarin kamu sudah mengingat saya kalau saya pas lagi saya futur, belajar semangat. Sekarang kamu yang futur, saya yang giliran nyemangatin kamu. Ayolah kita belajar bareng-bareng lagi." Nah, itu fungsinya teman itu gitu. Nah, kita harus milih teman gitu, karena nggak semua teman kan yang bisa seperti itu. Kadang ada teman yang milih, "Kamu, hari ini apa, nggak ikutan kajian sama Syekh ini?" "Enggak, saya lagi malas." "Ya udah saya ikutan sama kamu lah." Nah, itu kan teman yang salah. Nah, itu teman yang nggak tepat. Berarti salah memilih teman, ya. Jadi memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman itu penting. Nah, itu yang mungkin banyak terluput dari kita. Nah, itu akan dibahas nanti di dalam kitab ini. Wasabat, ya. Bagaimana pentingnya sebuah ketekunan dalam menuntut ilmu, seperti itu. Ya. Selanjutnya faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Ya. Pembahasan berikutnya mengenai bagaimana perlunya mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, dan memuliakan para penuntut ilmu atau orang yang punya ilmu. Jadi kita nggak mesti apa namanya, dalam artian kita nggak cukup dengan saya mau belajar terus udah, enggak. Tapi ilmu yang akan kita pelajari kita harus hargai. Bagaimana cara menghargai ilmunya akan kita bahas dalam dalam kitab ini. Bagaimana dan kita juga harus menghargai orang yang punya ilmu itu, artinya gurunya itu atau teman kita yang sudah punya ilmu lebih dahulu daripada kita harus hormati. Bagaimana caranya? Ya caranya nanti akan dipelajari dalam kitab ini, seperti itu. Selanjutnya faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah, ya. Pembahasan ini mengenai tentang, berkaitan tentang kesungguhan, ya, bagaimana pentingnya sebuah kesungguhan dalam belajar, bagaimana menumbuhkan kesungguhan itu, ya, wal muwadhabah, bagaimana menumbuhkan keistiqomahan dalam belajar, ya. Artinya kadang semangat semangat semangat, setelah 2 minggu kok futur, gitu. Nah, itu kan ada triknya, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar itu, ya, ketika kita lagi futur itu. Ada metodenya semua di sini. Wal himmah, bagaimana meningkatkan perhatian kita kepada ilmu itu, bagaimana, apa namanya, respon kita terhadap ilmu itu. Apakah kita semangat langsung naik, responnya ketika mendapatkan ilmu atau kita malas-malasan terhadap ilmu, itu semua akan dibahas dalam pembahasan ini. Selanjutnya faslun fi bidayatis sabab wa qadrihi wa tartibihi. Nah, tadi kalau di pembahasan sebelumnya kita sempat menyinggung memilih ilmu, ya itu hanya sekedar memilih. Tapi kalau dalam bab yang kita jelaskan saat ini itu lebih lebih khusus lagi. Maksudnya bagaimana? Fi bidayatis sabab. Mana yang mesti kita dahulukan? Antara belajar kedokteran sama belajar fikih, ya mana yang dulu kita dahulukan? Kedokteran dulu atau fikih? Karena kan nggak mungkin berbarengan. Pasti akan sibuk di satu bidang. Wa qadrihi. Nah, sejauh mana saya harus belajar fikih? Apakah ini cukup atau kita mesti harus lebih dalam lagi dalam belajar fikihnya? Tentunya kalau ini cukup kan kita bisa pindah ke ilmu lain gitu kan. Nah, itu diatur semua. Wa tartibihi, mana yang lebih dahulu, artinya setelah ini. Jadi ada tertiban ilmu itu jadi seperti itu, ya ada tahapan-tahapannya kita harus belajar ini, nggak bisa langsung saya pengen yang itu saja langsung, nggak bisa. Ada tahapannya seperti itu. Dan itu akan dibahas nanti secara mendalam dalam pembahasan ini. Selanjutnya faslun fit tawakkul, pembahasan mengenai tawakal. Nah, jadi kita sudah berusaha, kita sudah menjalankan metodenya yang tadi disampaikan di bahas sebelumnya. Tapi kok masih kita apa namanya, belum paham mungkin atau masih kesulitan gitu. Nah, selanjutnya kita hanya bisa tawakal lagi, tapi kita tidak menghilangkan usaha kita. Artinya kita usaha terus, usaha, tapi hasilnya kita tawakalkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah usaha nih, saya akan coba terus, tapi saya berharap, Engkau memberikan kemudahan bagi saya." Itu tawakal. Jadi pentingnya tawakal itu akan dibahas dalam kitab ini, seperti itu. Jadi usaha kita itu juga harus dibarengi dengan tawakal, karena kan trilogi kesuksesan itu ya, trilogi kesuksesan itu yang pertama kan ada usaha, ada doa, ada tawakal gitu kan. Ya, usaha itu penting dari kita, doa itu penting karena siapa kita bisa berusaha sendiri, dan yang terakhir tawakal. Kalau udah usaha, udah doa, ya tinggal tawakal aja, jalani, nanti Allah akan berikan jalan kepada kita, seperti itu. Selanjutnya faslun fi waqti tahsil, ya, pembahasan mengenai kapan sih waktu yang cocok untuk belajar itu. Ya, waktu yang cocok untuk belajar itu kapan sih gitu, ya. Sama halnya ketika seseorang penghafal Quran itu kan ada, kapan sih cocok waktu yang paling tepat untuk menghafal Quran. Nah, mungkin di antara kita yang pernah menghafal Quran, itu kan pasti punya pengalaman. Kapan hafalan itu kok bisa cepat masuk, kapan hafalan itu kok bisa lama masuk gitu kan. Nah, nanti kan kalau kita dapatkan, "Oh, saya cepat masuk setelah subuh." Nah, itu kan kita sampaikan ke orang, cepat masuk hafalan itu setelah subuh. Itu dari pengalaman kita. Nah, begitupun dengan beliau, pengalaman beliau belajar, pengalaman beliau menghafal gitu kan. Nah, ternyata yang baik itu waktu belajar itu semacam ini, waktunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang akan diwariskan kepada kita. Jadi kita nggak bisa
nggak selalu semua dari kita bisa belajar di semua waktu. Ada waktu tertentu yang mungkin lebih utama, lebih afdol, sehingga ilmu itu bisa cepat sampai kepada kita dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya faslun fi syafaqati wan nasihah. Pasal penjelasan mengenai ini mengenai berkaitan dengan teman tadi ya, berkaitan dengan memilih teman tadi. Ketika kita sudah memiliki teman, apa pentingnya saling menasehati, saling menyayangi, gitu kan, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling menasihati. Syafaqah itu kan mengasihi, menyayangi. Nah, yang itu artinya peduli. Nah, kepedulian kita kepada teman kita. Jadi setelah memilih teman, apakah lantas sudah begitu saja? Tidak. Bagaimana pentingnya saling menasehati antar teman dalam satu perguruan gitu kan. Saling peduli gitu. Teman kita nggak bisa hadir karena mungkin sakit atau semacamnya. Bagaimana kepedulian kita pada teman itu? Ini saya tadi hadir karena kamu tadi sakit nggak bisa hadir. Ini catatan saya pinjamkan. Silakan kamu baca. Itu kan kepedulian kepada teman. Nah itu yang mungkin jarang di antara kita kan. Kita belajar ya udah kita sendiri aja. Teman belajar cuma teman nebeng bisa berangkat bareng, bisa pulang bareng. Tapi nggak pernah ada kondisi bi'ah ilmu bersama itu jarang. Saling menasehati, teman lagi futur kita nasihati, yuk kita belajar. Kok kamu tiba-tiba futur gitu. Nah, itu penting dan akan dibahas dalam pembahasan ini. Faslun fil istifadati, ya waktu bahasa adab. Mengenai bagaimana mengambil faedah, cara mengambil faedah. Jadi, cara belajar itu bagaimana nanti bahas di sini gitu. Jadi, kalau kita mencari sebuah faedah dari ilmu, ya berarti kita harus tahu dulu bagaimana cara mengambilnya. Nah, di situ bagaimana pentingnya, bagaimana caranya akan dibahas dalam pembahasan mengenai istifadah. Jadi, ifadah itu memberikan faedah, kalau istifadah itu mengambil faedah. Ya, jadi seorang guru itu ifadah, memberikan faedah, seorang murid itu harus istifadah, mengambil faedah dari guru. Bagaimana cara mengambil faedah? Bagaimana pentingnya gitu. Ya, apa pentingnya? Ya, itu akan dibahas dalam pembahasan ini. Faslun fil wara'i fi hali ta'allum. Selanjutnya mengenai pembahasan pentingnya sifat wara' ya ketika belajar. Jadi wara' itu kan penting sekali ya. Wara' itu apa? Meninggalkan sesuatu yang syubhat kan seperti itu. Ya, bukan meninggalkan sesuatu yang haram. Itu meninggalkan sesuatu yang haram bukan wara' namanya. Wara' itu meninggalkan sesuatu yang dikeragui hukumnya gitu. Jadi kalau kita ragu ini kira-kira penting atau tidak, boleh apa tidak ya. Tapi tidak jelas hukumnya. Lalu kita tinggalkan supaya menjaga tidak terjatuh kepada yang haram, itu namanya wara' kita seperti itu. Nah, itu wara' itu penting. Jadi kita nggak tahu hukumnya, tapi lebih baik kita tinggalkan dibandingkan kita jatuh kepada yang haram. Meskipun kita juga harus ketahui, itu mungkin saja kita akan jatuh kepada sesuatu yang baik, bisa jadi. Tapi kita kan nggak jelas statusnya seperti itu. Ya, makanya kalau misalkan ada seseorang pernah bertanya gitu, hukumnya merokok bagaimana gitu, misalkan dia bertanya. Nah, ini kan rokok kan nggak jelas statusnya bagaimana, kan di zaman Nabi nggak ada. Ya, dalam kondisi itu dia nggak tahu nih. Nah, kalau dia wara' pasti dia tinggalkan rokok. Kenapa? Karena kan rokok mungkin bisa jadi ada manfaat, ada jadi mudaratnya. Lebih baik terhindar dari mudarat meskipun dia dapat manfaat juga seperti itu kan. Lebih baik terhindar dari mudarat. Nah, itu pentingnya wara'. Nah, dalam menuntut ilmu juga penting sifat wara' ini gitu. Memilih mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya, nanti kan dengan sifat wara' yang kita miliki, seorang penuntut ilmu miliki seperti itu. Faslun fi ma yurisul hifdha wa fi ma yurisu nisyan atau wan nisyan. Pembahasan mengenai bagaimana atau apa saja yang membuat hafalan itu cepat ya. Jadi bagaimana caranya kita cepat ngafal itu ada rumusnya, ada itunya. Jadi harus begini 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 begini. Nah, wa fi ma yurisun nisyan, dan bagaimana juga kok bisa hafalan itu cepat hilang. Jadi ada hal-hal yang membuat hafalan itu cepat masuk, ada hal-hal yang membuat hafalan itu cepat hilang. Nah, apa saja yang membuat hafalan cepat masuk akan dibahas di sini. Apa saja yang membuat hafalan itu cepat hilang, nanti akan dibahas juga dalam pembahasan ini gitu. Ya nanti kalau misalkan antum pernah baca ini, nanti salah satunya misalkan yang membuat cepat hafalan itu adalah makan makanan ini gitu. Jadi makanan itu juga penting juga sebenarnya untuk bagi penuntut ilmu. Nanti kalau antum baca di kitab ini nanti kita akan temukan. Jadi dengan memakan ini kita bisa cepat hafal. Dengan memakan ini kita jadi susah hafal, jadi cepat lupa ingatan. Nah, kebanyakan makan itu biasanya kan kita jadi susah hafal juga seperti itu. Nanti akan dibahas semua dalam pembahasan yang ke-12 ini berarti seperti itu. Yang terakhir faslun fi ma yajlibur rizqa. Ya. Pembahasan mengenai apa yang membuat kita bisa meraih rezeki. Jadi nanti ditutup dengan kalau kita ingin dapatkan rezeki gitu, bagaimana caranya. Jadi ingin terbuka pintu rezeki kita, ada metodenya. Ini seperti ini. Wa ma yamna'u, apa yang menghalangi kita dari rezeki itu. Kalau kita menjalani ini, ya jangan salah kalau nanti kita ya jangan 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 terkejut kalau kita nanti rezekinya terputus, atau rezekinya kurang seret seperti itu. Wa may yazidu fil umr, ya bagaimana caranya menambah umur gitu kan. Ya, meskipun umur itu sudah ditentukan, tapi ini maksudnya nanti adalah bagaimana nama kita bisa hidup terus nanti setelah kita meninggal pun gitu. Ya, jadi hidup itu kan nggak mesti harus dengan
umur itu bertambah panjang nggak mesti dengan kita hidup secara fisik gitu kan. Misalkan pernah dengar nama-nama seperti Imam Asy-Syafi'i gitu kan. Orangnya mungkin sosoknya sudah wafat, tapi orangnya masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Karena kitab-kitabnya masih ada, ilmu-ilmunya masih bermanfaat. Itu yang penting juga bagi kita. Artinya hidup kita nggak berakhir setelah kematian. Setelah kematian bagaimana kita berusaha untuk masih tetap hidup di kalangan orang-orang lain seperti itu. Jadi orang lain kita masih dikenang karena ilmu kita tentunya ya, bukan karena keburukan kita. Kalau karena keburukan mending ya mati aja sekalian untuk hidup kita nggak usah diingat lagi. Tapi kalau untuk kebaikan kita harus usahakan itu sebaik mungkin. Wa mayanqus. Begitupun bagaimana yang bisa mengurangi umur, bagaimana yang membuat kita bisa dilupakan oleh orang-orang semacam itu. Wa ma taufiqi illa billahi ya. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ya. Tidak ada suatu taufik atau bantuan pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah saya bertawakal dalam menulis kitab ini, wa ilaihi unib, dan kepada Allah juga saya akan kembali ya, berserah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mukadimah dari kitab ini yang mana beliau tadi jelaskan latar belakang penulisan kitab ini ya. Beliau juga menuliskan masalah-masalah yang sering ditemui oleh seorang penuntut ilmu ya. Beliau menjelaskan kesalahan-kesalahannya biasanya di mana, dan akhirnya dari hal-hal tersebut beliau terpacu ya berhasrat untuk menulis sebuah kitab yang menjawab keresahan-keresahan mereka yang kesulitan menuntut ilmu itu ya, atau kesulitan mengamalkan ilmunya. Dan beliau himpun kitab ini dari penjelasan guru-guru beliau dan penjelasan dari kitab-kitab yang beliau baca. Dan sehingga nanti hasil dari himpunan itu beliau bagi ke dalam 13 penjelasan, 13 bab. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab 13. Nah, itu nanti akan sepanjang hari Selasa, setiap Selasa kita akan coba untuk rutinkan bahas setiap pekannya satu pasal, sampai ke pasal yang terakhir. Demikian. Wallahu a'lam. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersemangat menambah ilmu kita. Semoga nanti ke depannya tetap istiqomah. Kita tutup pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.